Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabipun, saat ini saya sudah berada di Lamban Gedung Kuning, di mana pada hari ini akan dilaksanakan pelantikan Porda OKOC Kolam Selampung. Bagaimana acaranya? Mari ikuti selengkapnya. Pelantikan Porda OKOC Kalam Lampung 15 Kabupaten Kota seprovinsi Lampung bertajuk Menumbuhkan Jiwa Entrepreneur Sejak Dini. Pelantikan koordinator 15 Kabupaten Kota ini bertempat di Lamban Kuning, rumah kediaman Dang Irjen Pol Dr. Haji Ike Edwin, yang dihadiri langsung oleh Ketua Umum OKOC Bapak Iim Rusyamsi, Ketua Umum OKOC Kalam Indonesia Ibu Susilawati Suhud, serta Ketua OKOC Korda dari 15 Kabupaten Kota Provinsi Lampung pada hari Sabtu 18 Desember 2021. OKOC adalah gerakan sosial penciptaan lapangan kerja. Melalui gerakan kewirausahaan dan ekonomi kerakyatan, OKOC bertujuan untuk bisa menciptakan kemandirian dan lapangan kerja yang banyak untuk masyarakat. Dalam pelantikan tersebut, OKOC mengusung visi misi memberikan pelatihan, pemasaran, dan akses permodalan lewat jejaring yang dimotori oleh gerakan OKOC Lampung, yang bertujuan dalam mengutamakan percepatan perekonomian yang mengutamakan rakyat dengan adil, makmur, berkualitas, dan berwawasan. Program OKOC sangat meluas, tidak hanya dalam sektor perekonomian saja, namun juga sektor pariwisata. Program yang akan dijalankan tersebut memanfaatkan potensi yang ada di Lampung agar dapat bersinergi dengan kabupaten kota di sekitarnya. Sekarang saya sudah berada bersama dengan Dang Ike sebagai pembina OKOC Lampung. Dang Ike, saya mau minta tanggapannya Dang Ike atas terbentuknya Porda Lampung ini. Saya bangga sekali karena adanya OKOC, juga pimpinan pusatnya Pak Iim hadir. Kenapa? Sebagai tokoh masyarakat saya harus menyambut program yang bagus. Karena program ini membuat sejahtera keluarga besar kita. Apa saja dari masyarakat itu dibantu, diberikan pelajaran, diberikan petunjuk, ya, ada evaluasinya. Jadi OKOC ini akan membangkitkan semangat pertumbuhan ekonomi yang bagus. Kemudian dia akan mendatangkan pengetahuan ilmu untuk kesejahteraan buat masyarakat di Lampung ini. Lalu Dang, apa harapannya Dang Ike untuk OKOC Porda Lampung, khususnya para pelaku UMKM-nya? Ya, kerja keras, belajar, kemudian mau memajukan dirinya. Mudah-mudahan semua apa yang mereka ciptakan ini Allah akan melihat, Allah mengabulkan keinginannya, sehingga OKOC kita ini semuanya mendatangkan kebahagiaan dan menambah kekuatan bangsa kita. Ya. Itu aja Dang Ike, terima kasih atas waktunya. Oh iya Dang Ike, ini kita mau minta ucapan ulang tahun Pak. Kami dari Unix TV ingin sedikit wawancara sama Bapak dan Ibu. Ini yang pertama untuk Bapak Iim selaku Ketua OKOC Umum, Ketua Umum OKOC. Jadi kami ingin menanyakan Pak, bisa nggak dijelaskan gerakan apa saja yang sudah dilakukan OKOC ini untuk menciptakan lapangan pekerjaan sesuai dengan tujuan dibentuknya OKOC itu sendiri? Ya benar sekali Mbak, bahwa OKOC adalah gerakan sosial untuk penciptaan lapangan kerja melalui kewirausahaan. Jadi kalau mereka berwirausaha nih, mereka akhirnya bisa mempunyai lapangan kerja yang dibuat sendiri,
dan mendatangkan kesejahteraan buat mereka. Nah, gerakannya kami melakukan bantuan pendampingan terhadap mereka. Kita latih usahanya, didampingi usahanya, kebutuhan perizinan kita dampingi juga, kemudian pemasaran seperti hari ini Bajar ini membantu pemasaran mereka hingga nanti bisa diekspor. Tadi produk-produknya juga sudah ada yang berlabelkan halal, bersertifikat dari Dinkes ataupun dari Balai POM, sudah ada sebagian. Nah, ini terus menerus kami dampingi, dan juga nantinya di ujungnya itu kita, kalau mereka mau mengembangkan usaha, kita ada gerakan bagaimana proses pengembangan usahanya dan hingga mendapatkan akses permodalan yang untuk membantu mereka mengembangkan usahanya. Seperti itu, akhirnya dengan begitu dia bisa menciptakan banyak lapangan kerja lagi buat orang lain selain dirinya sendiri. Selanjutnya Pak, ada tidak sih program khusus dari OKOC untuk membangkitkan kembali semangat para pelaku UMKM setelah terdampak pandemi? Ya, ini selama pandemi ini mau tidak mau kita harus menjaga, mempertahankan lapangan kerja mereka dengan berwirausaha supaya mereka terus semangat, termotivasi, dan kami juga bersama Ibu Susi dari OKOC Kalam Indonesia yang mendampingi mereka memonitor keadaan mereka. Nah, salah satunya juga kami terus menerus melakukan pelatihan buat mereka. Nah, salah satunya adalah bagaimana bisa membantu mereka bertransformasi ke digital, karena arahnya ke digital, dan selama pandemi ini peningkatan penjualan melalui digital sangat meningkat. Jadi kebutuhan masyarakat juga dicari melalui digital. Jadi kami dorong mereka untuk ada di platform-platform digital yang ada. Terakhir nih Pak, pesan Bapak buat para pelaku UMKM khususnya ada di Lampung. Ya, pesan saya terus semangat, selalu juga mengikuti program-program yang ada di Lampung bersama OKOC Kalam Korda Lampung. Tadi ada 15 kota dan kabupaten yang kami kukuhkan, kami lantik agar programnya terus berjalan sehingga komunitasnya terbentuk di wilayah-wilayah hingga kelurahan. Jadi harus terus ikut berkomunitas sehingga dari situ semangat bersamanya ada, gotong royongnya ada, dan akhirnya saling memberi info ada program apa, ada acara apa yang membuat mereka terbantu penjualannya, dan juga memberikan motivasi bersama buat mereka. Selanjutnya untuk Ibu Susi, jadi Bu, langkah selanjutnya ini Bu ya, setelah Korda Lampung ini terbentuk apa? Ya, kebetulan ini pertanian yang bagus dan sangat menguntungkan untuk UMKM Kabupaten 15 kabupaten bergabung dengan OKOC Kalam adalah ketika insya Allah starting Januari kita mulai dengan pemberian modal usaha untuk OKOC Express. OKOC Express adalah salah satu penggerak bersama OKOC Indonesia yang akan memberikan modal 9 juta, tapi yang mereka berikan adalah timbangan seperti JNE Mbak. Nah, jadi yang UMKM perlukan hanya ruangan 3x4, komputer dan wifi, semua dari OKOC Express. Dan kita juga akan mulai mendistribusikan bantuan. Jadi kita kalau kasih bantuan tidak uang, karena paham ya, karena kan UMKM kalau dikasih uang nanti malah mikir. Tapi kalau kita kasih dalam bentuk terigu, gula, itu mereka malah semangat dan jiwa wirausahanya tuh lebih, wah terigu ini kalau ditambahin mentega telur ini bisa jadi ini. Jadi itu yang kita harapkan, dan pelatihan-pelatihan yang akan kita lakukan starting Januari adalah program langkah 7 top. Apa itu top? Tahapan OKOC Prima. Jadi di situ kita akan membrainstorming semua teman-teman UMKM yang bergabung di sini untuk mengikuti 7 top tadi. Salah satunya adalah satu pendaftaran, pelatihan, pendampingan, perizinan, marketing, membuat laporan, dan akses modal. Tapi karena saya lihat selaku Ketua Umum OKOC Kalam, saya melihat produknya sudah bagus-bagus. Saya lihat dari perizinannya juga sudah oke, jadi langsung 7 top. Dan alhamdulillah kita kemarin mengadakan pelatihan serentak untuk 15 kabupaten dan kita dapatkan, kita juga sudah memberikan sertifikat. Hari ini mungkin akan diberikan sertifikat bagi UMKM yang mengikuti Zoom yang dilakukan oleh Pak Aris
Jadi kita terus continue melakukan evaluasi, dan bagi teman-teman yang sudah mengikuti pelatihan itu akan menjadi training. Dan tadi pesan Bu Minuno adalah yuk pererat silaturahim, perkuat kekuatan ekonomi khususnya Lampung, insya Allah Sumatera. Jadi itulah visi-visi kami. Saya selaku Ketua OKOC Kalam membuka hati selebar-lebarnya untuk teman-teman yang bergabung, yang ingin usahanya maju dengan prinsip yuk jadi pengusaha. Terakhir nih Bu, apa harapan Ibu untuk OKOC Kalam Lampung ini? Insya Allah kalau dibilang harapan sudah masuk ya 15 kabupaten. Tinggal bagaimana kita memanagenya. Karena OKOC adalah one kecamatan, one center of entrepreneurs. Jadi diharapkan saya ketika ada kecamatan Pasawaran ya. Pasawaran itu adalah mereka punya setiap kecamatan, diharapkan saya akan bekerja untuk itu. Ada kegiatan OKOC, ada kegiatan bazar minggu. Jadi kita terus buat silaturahim yang menghasilkan uang, karena Indonesia kuat kalau ibu-ibunya atau UMKM-nya atau anak mudanya punya uang dan bisa makan. Nah, masalah pandemi kemarin alhamdulillah OKOC Kalam dapat mengatasinya dengan baik, dan kita terus memberikan semangat, dan itu luar biasa. Terus satu program khusus yang kami lakukan di pusat adalah Jumat Berbagi. Jadi itu program kerja Jumat Berbagi sudah 75 kali kami masak dari UMKM, pada nyumbang 10.000, 20.000 kami kolek, kami masak. Nah, di situ kami langsung mendapatkan kita baginya tuh orang-orang di pinggir jalan. Jadi real duafa, dan ala OKOC Kalam tidak dari mobil, nih Pak makan, tidak. Kami sentuh mereka. Jadi kami benar-benar memanusiakan manusia. Selamat siang Pak, Assalamualaikum Pak, sudah makan Pak? Oh belum Bu. Dia sampai nangis menjatuhkan air mata. Artinya kekuatan kita hanya balik lagi ke Allah. Insya Allah sedekah akan balik kita. Itu aja. Harapannya insya Allah dengan dukungan dari Raja tadi ya, insya Allah sukses. Karena kami akan memprogramkan lagi sesuai permintaan dari Ibu Korda dan Bu Ratu juga. Terima kasih banyak. Terima kasih Bu atas waktunya. Setelah pelantikan ini, nantinya akan ada pelatihan yang bertujuan agar masyarakat bisa berkembang, sehingga dapat meningkatkan kemakmuran masyarakat melalui pelatihan, pendampingan, perizinan, pemasaran, catatan keuangan, dan akses permodalan. Selanjutnya, masyarakat dapat mengaplikasikan ilmu yang telah dikembangkan selama pelatihan, baik dalam bentuk jasa atau barang, sehingga mendapat nilai jual di pasaran yang dapat meningkatkan perekonomian keluarga maupun daerah. Saat ini saya sudah berada bersama KSB OKOC Kalam Pesawaran, Bapak Rohman dan Ibu Indah. Selamat sore Bapak, Ibu. Selamat sore. Bapak, saya minta tanggapannya nih setelah terbentuknya OKOC Kalam, apa tanggapan Bapak? Saya sangat mengapresiasi sekali ya. Alhamdulillah kami dilantik secara langsung oleh Ketua Umum dan Gusti Ike Edwin secara langsung, dan sangat mengapresiasi. Insya Allah kami bisa menjalankan amanah ini dengan baik, dan tentunya bisa berkontribusi untuk pengusaha kecil menengah mikro seperti itu. Selanjutnya Pak, ada nggak nih strategi dari OKOC Kalam Pesawaran untuk pemulihan kembali UMKM yang terdampak pandemi? Oke, kami ada program nanti setelah dilantik ini, sudah resmi dilantik sebagai Ketua, Sekretaris dan Bendahara bersama Bu Siti Mariam dan Bang Apri sebagai Sekretaris. Insya Allah kami akan bekerja sama dengan pihak bank, karena kendala kami di bawah ini pengusaha-pengusaha kecil itu terkendala dengan permodalan ya Bu ya. Nah, insya Allah kami bisa bekerja sama dengan pihak bank agar bisa saling membantu dalam permodalan seperti itu. Baik, terima kasih Bapak atas waktunya. Itulah tadi laporan kami dari Lamban Kuning, Bandar Lampung. Saya Emma dan kru yang bertugas melaporkan.